Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernais Fayani, SPD MPD, dengan nomor induk dosen nasional 0021118710. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampuh, yaitu mata kuliah teori bilangan. Deskripsi mata kuliah pada perkuliahan teori bilangan akan membahas tentang konsep induksi pembuktian secara matematis, kekongruenan, keterbagian, basis bilangan bulat, menghitung FPB dan KPK secara algoritma pembagian, bilangan prima, kekongruenan, teorema sisa, kemudian membahas tentang persamaan Diophantine dan fungsi P-Euler. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah ekspositori. Adapun evaluasi pembelajaran yang saya gunakan adalah Team Project Based Learning. Dibagi menjadi dua, yaitu untuk bobot yang pertama 50% berupa kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot yang kedua sebesar 50% berupa aktivitas partisipasi dan hasil proyek mahasiswa. Aspek-aspek yang akan dibahas pada teori bilangan, yang pertama, capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis terhadap konteks implementasi pengetahuan dalam pembuktian teorema pada teori bilangan. 2. Mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar teori bilangan secara umum untuk mengarahkan terbentuknya kompetensi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah secara kontekstual. 3. Mampu menganalisis terkait dengan bilangan dalam ayat Al-Quran. Keempat, mampu mengaplikasikan konsep teori bilangan yang diperlukan untuk melaksanakan pelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya mari kita saksikan rekaman video perkuliahan tatap muka yang saya laksanakan pada pertemuan ke-6 dengan materi basis bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6, yaitu tentang materi kita basis bilangan bulat. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah bahas tentang sifat urutan. Jadi hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang basis bilangan bulat.
dengan penomoran dari basis itu. Maksudnya basis 2 itu angkanya hanya 0 dan 1. Kenapa 2 tidak termasuk? Jadi yang dinamakan basis itu bagaimana? Yang dikategorikan basis 2, 3 sampai dengan 10 itu urutannya bagaimana urutannya? Dikurangkan dengan 1. Apa yang dinamakan basis 2 itu adalah di dalam basis 2 hanya terdapat 2 angka. Berarti kalau basis 3 itu ada berapa angka? 3. Itu maksud dari basis-basisnya dan angka yang terletak di basis tersebut. Kita mau cari sekarang basis 10 ini bagaimana bentuk penulisannya. Berarti di sini 2 kali basis 10 berarti 10. Kayaknya ada 1, 2, 3 berarti 3 kurang 1 jadinya 4. Oke, tambah 5 kali 10 pangkat 1. Oke, kemudian tambah 3 kali 10 pangkat 0. Oke, nah jadi ini untuk penulisan dari basis 10. Kalau soal nomor 2, 2, 5, 3 basis
dari Putra? Benar? 3, 4, 2, 1, 3 basis 5 apabila diubah ke basis 10 itu menjadi 2, 4, 3, 3. Bisa dipahami untuk pengubahan dari basis tertentu menjadi basis 10 atau desimal. Langsung kita lanjutkan. Sekarang kita mau ubah basis 10 ke basis tertentu. Nah, ini caranya berbeda lagi dengan basis 10 yang tadi. Nah, kalau sekarang kan basis 10 diubah ke basis yang lainnya, berarti selain daripada 10. Oke, seperti contoh soal yang pertama. 167 basis 10 itu mau kita
buat contoh pengubahan tadi perbedaannya. Kalau yang mengubah basis tertentu menjadi basis tertentu itu dikalikan dengan basisnya. Kalau yang mengubah basis 10 menjadi basis tertentu dikalikan lagi dengan basisnya. Oke, pintar semua. Jadi bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kita lihat yang selanjutnya. Tadi kita main
materi untuk perkuliahan hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa diterima. Itu pasal